Sobat Kairos yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Zakaria, pasal 7 ayat yang ke-10. Dikatakan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos, apapun namanya, hal yang baik dan yang tidak baik tidak dapat dicampur. Hal yang benar dan yang tidak benar tidak dapat disatukan. Contoh sederhana saja, coba Anda minum es sekaligus minum air panas, mendidih pula itu. Apa yang Anda rasakan? Atau apa yang Anda rasakan ketika Anda bersama-sama memakan empedu sekaligus meminum madu? Jawaban kita sama, nggak enak, mau muntah rasanya. Demikian jugalah dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku hidup. Apa yang ada di benak Anda ketika Anda melihat sahabat Anda rajin ke gereja, rajin memberi persembahan dan ucapan syukur, namun di sisi lain rajin berbuat kejahatan, menindas orang miskin, memeras mereka yang tidak berdaya. Apa yang ada di benak Anda? Jawaban kita sama, manusia brengsek, manusia biadab. Artinya apa? Kita semua jijik melihat manusia seperti itu. Benar enggak? Seperti itu jugalah kejijikan, kemuakan Allah melihat kehidupan umatnya itu yang rajin beribadah, rajin memberi persembahan syukur kepada Allah. Namun di sisi lain tidak segan-segan merampas dan menindas mereka yang miskin dan tak berdaya. Tidak sedikit kita yang jatuh menjadi Kristen tomat, alias hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Nas kita merupakan hardikan Allah atas umatnya yang berperilaku seperti itu. Rajin berbuat baik tapi rajin juga berbuat kejahatan. Inilah sikap hidup yang penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Itulah sebabnya Allah dengan keras menasihatkan mereka. Jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan seterusnya. Keberpihakan Yesus terhadap mereka yang lemah dan tidak berdaya sangatlah jelas. Matius 25 ayat 40 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sobat Kairos yang terkasih, melalui Nabi Zakaria Allah mau memulihkan umatnya tersebut yang baru pulang dari pembuangan Babel. Selama 70 tahun di dalam pembuangan, tentu sudah banyak pengalaman yang mereka lewati yang mampu membentuk sifat dan karakter mereka yang lebih baik lagi. Bahwa terkadang demikian jugalah Allah lakukan kepada kita, yaitu dengan membiarkan kita mengalami kepahitan dan kesakitan hidup, agar kita mampu merasakan kepahitan dan kesakitan orang lain, sehingga kita senantiasa terdorong untuk membantu dan menolong orang lain. Sobat Kairos yang terkasih, sejatinya ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah harus nampak di dalam kehidupan yang nyata. Menolong dan membantu mereka yang miskin dan tidak berdaya, bukan pada aktivitas peribadahan saja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sobat Kairos yang terkasih, mari kita lanjutkan segala karya perjuangan kita di hari ini dengan senantiasa hidup berarti dan mau berbagi bagi sesama. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.